Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan Alhamdulillahirabbil alamin, sembari melanjutkan dengan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang insyaallah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di setiap bulan suci Ramadan maka kemudian umat muslim bergembira dan kemudian datang ke masjid beramai-ramai untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah sholat, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, dan kemudian memperbanyak bersedekah. Namun kemudian ketika bulan Ramadan itu berlalu, maka kemudian masjid-masjid itu kembali sepi, dan Al-Quran itu kemudian kembali ditinggalkan, dan amalan-amalan yang lainnya pun ditinggalkan. Kenapa demikian? Ketika mereka ditanya, maka alasan yang biasa mereka lontarkan adalah saya belum mendapatkan hidayah. Bagaimanakah sesungguhnya hidayah itu? Mari kita melihat bahwa sesungguhnya di dalam bulan suci Ramadan itu ada hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk, dan kemudian penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu untuk manusia sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang insyaallah berbahagia, ada seorang ulama yang kemudian menjadikan atau kemudian membagi hidayah itu menjadi 3. Ya, yang pertama al-hidayatul khalqi. Hidayatul khalqi adalah hidayah atau petunjuk berupa penciptaan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran surah At-Tin ayat keempat. Menurut para ulama, bentuk yang sebaik-baiknya yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan sekedar fisik, bentuk fisik manusia, melainkan adalah adanya akal, adanya naluri untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang benar. Maka ketika manusia itu diberikan akal, diberikan naluri untuk kemudian berpikir, untuk kemudian memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan hidayah, yakni hidayah al-khalqi atau petunjuk berupa diciptakannya dirinya sebagai seorang manusia. Kemudian hidayah yang kedua yakni al-hidayatu irsyad wal bayan. Apa itu? Yakni hidayah berupa petunjuk yang Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Bagi kita umat Islam, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad yakni Al-Quranul Karim. Mari kita mencermati ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal atau berfikir. Al-Quran surah Ali Imran 190. Di dalam ayat ini Allah mengajak kita untuk berfikir, memikirkan ciptaannya berupa alam semesta. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kemudian membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka kemudian ketika manusia itu diberikan akal yang sehat, kemudian dia mau
mengambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam dirinya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan dua hidayah. Yang pertama, hidayah penciptaan. Yang kedua adalah hidayah berupa petunjuk dari Al-Quran. Maka ketika dia telah mengambil kedua hidayah tersebut, maka datanglah hidayah yang ketiga, yaitu al-hidayatut taufik. Apa itu hidayatut taufik? Yakni petunjuk berupa kemudahan-kemudahan di dalam memahami agama, atau kemudian di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dalam surah Al-Lail yang mungkin kita hafal semua ya. Di dalam ayat kelima Allah mengatakan di situ, fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi Allah mengatakan bahwa barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membenarkan adanya pahala yang berlipat daripada yang dikerjakannya berupa amal soleh dan sebagainya, maka Allah mengatakan baginya kami akan berikan jalan yang mudah. Namun lanjutan ayat ini, di ayat selanjutnya, ayat 8 sampai 10, Allah mengatakan yang sebaliknya atau menyampaikan yang sebaliknya. Ya. Wa amman bakhila wastakna wa gazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kemudian barang siapa yang kemudian bakhil dan kemudian merasa cukup, tidak mau menginfakkan hartanya, maka dan kemudian mengingkari adanya hari pembalasan, maka kemudian kata Allah, kami akan berikan kepadanya jalan yang sulit. Pemirsa, maka cinta Quran yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat hidayah yang harusnya menjadikan kita tertunjuki pada kebenaran. Yang pertama adanya al-hidayatul khalqi. Yang kedua adanya hidayah irsyad wal bayan. Yang ketiga adalah adanya hidayatut taufik. Maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang Islam untuk kemudian mengingkari dan kemudian mengatakan bahwa saya belum mendapatkan hidayah. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita bermaksimal diri untuk kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama ibadah-ibadah wajib dan kemudian ibadah-ibadah sunnah. Rajin ke masjid, menghatamkan Al-Quran, dan kemudian melaksanakan amal-amal soleh. Di dalam bulan suci Ramadan ada yang dikatakan kewajiban berupa zakat, dan di mana kita harus mengeluarkan harta kita baik dalam keadaan ridho maupun tidak. Maka bagi orang-orang yang tidak mau mengambil hidayah atau tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengancam dengan ayatnya, "Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa yang tidak mau mengikuti petunjukku atau ingkar kepadaku atau tidak mengingatku, kata Allah, maka baginya penghidupan yang sempit, dan di hari kiamat dia akan dibangunkan dalam keadaan buta. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.